siap seperti thumbnailnya dan juga judulnya. Hari ini gue pingin ngajak kalian untuk ngebahas teori-teori siapa sebenarnya Big Mouth yang sesungguhnya dari drama Big Mouth yang bintangnya Jungkook dan juga Yuna. Kalian yang belum nonton tapi lihat video ini plus nonton dulu, karena menurut gue ini drama bener-bener keren banget. So far sampai 4 episode sekarang, seseru itu dan gak bisa ditebak dengan mudah, dan hal itu yang menurut gue bikin seru. Dan gambarnya oke banget, sinematografinya oke banget, dan drama ini merupakan kolaborasi antara penulis dari drama Vagabond sama juga sutradara dari drama Hotel de Luna. Jadi dua drama itu aja udah keren banget, terus sekarang collab nih antara penulis dan juga sutradaranya. Jadi oke, ditambah acting pemainnya itu gila banget. Jadi drama ini selain untuk nyari tahu siapa sebenarnya pembunuh dari salah seorang profesor, tapi juga yang menjadi tanda tanya besar dan yang bikin seru banget sampai sekarang adalah untuk nyari tahu siapa sebenarnya Big Mouth yang sesungguhnya. Big Mouth ini merupakan salah seorang penipu yang nipu salah seorang yang masih berhubungan dengan kematian dari seorang profesor yang lagi dicari-cari makalahnya saat ini. Nah, kita masuk ke teori siapa Big Mouth sesungguhnya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai si Jerry. Ini gue lihat di media sosial dan bahkan gue sempat post, dan teman gue banyak yang mencurigai Jerry ini merupakan Big Mouth yang sesungguhnya. Ini memang rada masuk akal karena kayak ya dia merupakan aktor yang ya pasti kita udah kenal, dan yang jadi Big Mouth ini pasti something yang bisa dikatakan kalaupun bukan pemeran utamanya pasti ya dekat dengan pemeran utama dan merupakan salah satu tokoh yang penting. Walaupun Jerry sampai episode 4 belum terlalu kelihatan perannya yang cukup penting, tapi dari pengalaman drama-drama dia sebelumnya sebenarnya bisa ketebak bahwa dia akan berperan penting ke depan untuk drama ini. Bahkan di foto ini kita bisa lihat kalau misalnya karakter Jerry itu ditampilin, artinya dia memiliki karakter yang penting, bukan hanya sebagai seseorang yang ngefans dengan Big Mouth. Kecurigaan itu berawal ketika dia menunjukkan tato. Banyak yang berpikir kalau sebenarnya tato ini merupakan simbol dari ya siapa Big Mouth sesungguhnya. Dan ya, itu bisa jadi benar, tapi nanti gue bakalan bahas. Tapi ya, yang jelas selain itu orang-orang mencurigai karena ekspresi dia yang di beberapa kesempatan itu bener-bener sangat mencurigakan. Gue sendiri serius curiga. Selain itu di episode 3 or 4, jadi Chang Ho dia ngomong mengenai dan dia berpikir bahwa Big Mouth sesungguhnya bisa jadi berada di sel, karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya di episode 4 ya, yang menunjukkan bahwa ya Chang Ho itu mendapat bantuan dari Big Mouth dan dia mengetahui apa yang terjadi di sel. Makanya orang-orang akhirnya makin meyakini bahwa Jerry merupakan Big Mouth. Selain itu, Jerry juga di beberapa kesempatan kayak foto-foto ini terlihat menggunakan pakaian yang berkelas. But selain menunjukkan teori-teori yang tadi ya, yang emang membuat kita berpikir yang demikian, tapi gue juga ingin menunjukkan beberapa teori-teori yang menurut gue ya, yang ini ya menurut gue itu bisa membantah teori-teori terkait apakah Jerry merupakan Big Mouth yang sesungguhnya atau enggak. Yang pertama adalah masalah tato. Banyak yang berpikir dia Big Mouth sesungguhnya karena tato itu, tapi menurut gue tato, kalau kita belajar dari seorang penulis dari drama Big Mouth ini merupakan penulis dari Vagabond, di dalam drama Vagabond itu juga tato merupakan kunci siapa sebenarnya dalang dari ya masalah pesawat jatuh itu. Di drama Vagabond, tato itu merupakan jadi simbol kayak ya gengnya mereka. Dan kalau misalnya itu benar karena ini penulisnya sama, kenapa tato ditunjukkan di awal episode, itu menurut gue sebagai tanda bukan karena Jerry sebagai Big Mouth sesungguhnya, tapi Jerry merupakan anak buah dari Big Mouth.
Jadi dia bisa saja masuk dalam geng yang dibiayai oleh Big Mouth yang sesungguhnya, tapi Jerry di sini hanya anak buah yang akan membantu Chong-ha, karena Big Mouth di sini menunjuk Chong-ha sebagai ya dia Big Mouth sesungguhnya. Ya, ini menurut gue belajar dari pengalaman Vagabond, apalagi penulisnya sama. Dan yang bikin gue yakin bahwa bukan Jerry Big Mouth sesungguhnya, tapi dia cuman antek-antek dari Big Mouth. Sebelum Chong-ha dinyatakan sebagai Big Mouth sesungguhnya, jadi Jerry belum pernah bertemu dengan Chong-ha sama sekali. Jadi kayak ya walaupun dia punya pasti jaringan di luar, otomatis dia tahu ya mungkin ya dia kasihan atau dia pingin nunjuk Chong-ha gara-gara ya dia sebagai apa ya, mungkin karena bisnis dia berhubungan juga dengan yang jerumusin Chong-ha, akhirnya dituduh sebagai pengguna narkoba, dan akhirnya ya kayaknya Chong-ha orang yang tepat untuk dijadikan Big Mouth. Tapi menurut gue masih kayak kurang, karena Lala Capital itu nggak ada berhubungan dengan Chong-ha, kecuali Lala Capital yang kayak ya penipuan ya berhubungan juga dengan kematian profesor itu, tapi kayak nggak ada hubungannya karena beda antara rumah sakit dengan penipuan yang dilakukan oleh Big Mouth. Itu yang menurut gue yakin bahwa bukan Jerry yang sesungguhnya. Jerry ini cuman antek-anteknya, terlebih masalah tato dan pengalaman dari drama Vagabond. Biasanya kalau dia menggunakan tato, artinya bukan dia penjahat sesungguhnya, tapi dia antek-anteknya. Itu bisa jadi penulisnya terapkan lagi di drama ini atau enggak, atau sekadar ingin nipu kita, itu juga bisa jadi terjadi. Terus juga kayak aneh nggak sih kalau misalnya Big Mouth justru ditangkap gitu, kayak nggak lucu. Yang bikin gue nggak yakin sama Jerry, tapi ada beberapa poin-poin memang yang juga bisa jadi Jerry sesungguhnya, tapi kalau gue ditanya, gue sih enggak. Next kita bahas salah satu karakter yang dari awal udah menjerumuskan Ho untuk ya terlibat di dalam semua masalah ini, akhirnya ia dipenjara dan sebagainya. Ya sebenarnya juga kesalahan Chang Ho sih pada awalnya, tapi ya oke lah. Kita bahas mengenai karakter si wali kota. Dia secara terang-terangan beralasan dia ingin tahu siapa pembunuh sebenarnya, karena alasan ya karena dia pingin apa ya, kebenaran. Tapi di dalam drama-drama kayak gini tidak ada yang bisa dipercaya. Bahkan Chong-ha banyak yang sekarang udah nuduh bahwa dia merupakan salah seorang yang benar-benar emang Big Mouth. Ya, kalau kita belajar dari pengalaman drama Mouse, ya bisa jadi emang Chang Ho merupakan Big Mouth yang sesungguhnya. Tapi sampai sekarang gue belum yakin, walaupun di trailer untuk episode 5 itu kayak menyudutkan Chang Ho benar-benar merupakan Big Mouth, tapi nggak tahu, gue belum terlalu yakin. So kita bahas si wali kota. Selain wali kota, sebenarnya gue mencurigai istrinya, tapi yang gue lihat perannya di sini masih sebatas masalah direktur dan hubungan antara kematian si profesor, apalagi dia direktur rumah sakit, dan di rumah sakit itu agak aneh. Mungkin karakter pentingnya terletak di situ, atau dia tahu juga siapa Big Mouth sesungguhnya, atau bisa jadi dia Big Mouth yang sesungguhnya. Agak mencurigakan sih, tapi gue lebih curiga ke si wali kota ini. Oke. Sebenarnya di episode 4 sedikit banyak, gue yakin di awal-awal episode kalian banyak mencurigakan ini, tapi di episode 4 kalian mulai kayak nggak terlalu curiga masalah buku. Ya, itu juga menjadi sesuatu yang dilema menurut gue. Tapi gue masih punya alasan yang kuat kenapa dia bisa jadi Big Mouth yang sesungguhnya. Yang pertama is oke lah, yang kita lihat sekarang dia seseorang yang alim. Dia pengen cari tahu kebenaran, dan dia ngerasa dirugiin. Dia udah capek sama kelakuan ya antek-anteknya, bukan antek-anteknya sih ya, si gue lupa namanya. Yang jelas si orang jahat itu yang selalu ngerasa bahwa ya dia menang wali kota gara-gara dukungan dia, dan dia kayak udah jenuh
dengan bisnisnya dia, itu bisa jadi emang karakter sifat dia aslinya kayak gitu. Tapi sekali lagi, drama yang kayak gini-gini agak sulit untuk mempercayai orang. Kenapa kok gue masih curiga sama dia? Ini ya silakan kalian pertimbangkan. Yang jelas teori gue kenapa gue curiga sama dia adalah yang pertama, dari awal Chang Ho ketemu orang ini, gue udah ngerasa background musiknya tuh berbeda gitu. Selain wali kota, istrinya tuh juga memiliki background musik yang entah sengaja dibuat-buat untuk bikin penasaran sama timnya mereka. Yang jelas background musik mereka tuh selalu berbeda. Dan setelah pertemuan Chang Ho dan juga si wali kota, itu ada ditampilin simbol laba-laba. Entah kenapa gue ngerasa banget ini punya makna tersendiri, dan mungkin kayak peringatan bahwa yang gue cari di Google, ternyata laba-laba itu juga bisa menjadi simbol penipuan. Bukan hanya tentang kesabaran, tapi juga penipuan. Itu yang dari awal, dari episode awal gue yakin si wali kota ini adalah Big Mouth sesungguhnya. Walaupun di episode 4 kita agak sedikit kecurigaannya kurang gara-gara si buku itu, tapi gue jujur belum terlalu gimana. Bisa jadi itu jebakan dari seorang penulisnya. The next, kembali lagi, gue kenapa selalu bawa teori vagabond? Karena sekali lagi penulisnya sama. Jadi bisa jadi kalau berbicara tentang vagabond, nah si wali kota ini merupakan ciri-ciri yang benar-benar sama dengan Edward. Kalian tahu kan, karakter dia di awal itu sangat baik, dan bahkan dia yang bantuin Cadalgom, terus bantuin Harry. Ya ternyata dia dalang yang sesungguhnya, dan cara main dia benar-benar bersih, ya kan? Dan cara main si Big Mouth nih hampir-hampir mirip juga dengan Edward menurut gue. Selain itu, yang bikin gue yakin banget bahwa dia merupakan Big Mouth yang sesungguhnya, sebenarnya cuman dia yang memiliki alasan yang tepat kenapa Chang Ho harus tertuduh sebagai Big Mouth. Karena kalau kayak mau kayak siapa yang nuduh, kayak nggak masuk akal gitu. Cuman dia yang bisa nuduh Chang Ho sebagai Big Mouth untuk menyelamatkan Chang Ho dari, ya pasti dia udah tahu gimana korupsi di dalam penjara itu, gimana isi orang-orang di dalam penjara itu, pasti Chang Ho akan dibunuh. Ya pasti Chang Ho akan gitu ya, kalau misalnya berada di situ. Nah, salah satu cara untuk menyelamatkan Chang Ho, ya cuman satu cara, yaitu menganggap atau membuat Chang Ho merupakan Big Mouth. Karena dia tahu kan bahwa ya si itu yang pemilik media itu yang nyebelin banget itu ya punya ngejar uangnya gitu, pingin uangnya balik gitu. Jadi dia nggak mungkin kan giniin Chang Ho. Jadi itu alasan yang tepat. Apalagi cuma dia sama keluarga Chang Ho yang tahu ya Chang Ho ditangkap gitu. Dan dia walaupun kayak emosi sama Chang Ho kan waktu datangin, karena tahu akhirnya Chang Ho datangin itu orang, ya si orang media, gue lupa banget namanya si penjahat itu. Yang jelas sampai sekarang dia juga masih naruh kayak nolongin si Chang Ho. Berarti ini benar-benar menurut gue sama banget caranya dengan Edward part waktu nolongin kayak Cadalgom sama Harry. Ya kayak gini-gini. Itu yang bikin gue kayak yakin banget bahwa dia Big Mouth yang sesungguhnya. Apalagi dia punya alasan kan, karena selama ini dia diremehkan masalah keuangan. Istrinya kaya raya, terus ya yang itu juga ya jahat banget. Dan selalu kayak meremehkan dia gara-gara keuangan. Biasanya ya karakter ya dia diremehkan dengan keuangan, pasti yang dia cari adalah uang kan. Kenapa akhirnya dia nolong Chang Ho? Mungkin itu menjadi pertanyaan kalian. Yang menurut gue karena ya Chang Ho yang tahu isi di dalam di situ kan, dan yang masalah makalah, makanya dia tetap tertarik, makanya dia terpancing dengan pernyataan istrinya Chang Ho, yaitu Miho. Yang masalah dia tahu isi makalahnya, dan dia udah dapet isi makalahnya, dan dia kepancing kan. Ya bisa jadi
ya bisa jadi ini bukan masalah penipuan aja atau dia ingin nyelamatin istrinya dan something sebagainya. Yang jelas itu sih yang menurut gue. Dan sekali lagi ini cuman teori-teori juga. Menurut kalian gimana? Menurut kalian siapa Big Mouse yang sesungguhnya? Atau bisa jadi kalau kita mau ngomongin drama Mouse, bisa jadi Changko merupakan Big Mouse yang sesungguhnya. But mari kita tunggu aja sambil seru-seruan, karena seru banget kayaknya. Habis nonton kayak langsung nebak siapa ya. Gue sampai browsing apakah ada karakter tersembunyi yang belum muncul. Ternyata enggak, cukup itu castnya. Entah nanti akan datang atau enggak, yang jelas kita lihat aja. Dan yap, semoga informasi ini bermanfaat yang overthinking masalah drama ini. Dan sekali lagi, teori kalian, menurut kalian gimana? Dan menurut kalian siapa sebenarnya Big Mouse yang sesungguhnya? So, see you di next video. Bye.